kasus yang berbeda Mbak ya, karena untuk kasus pelarungan ini tidak terkait langsung dengan COVID-19 seperti itu. Tapi dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana sudah diketahui, memang ada beberapa ABK kapal ikan warga negara Indonesia yang mengalami masalah di kapal ikan asing, terutama kapal ikan milik RRT. Perkembangan terakhir ada 2 kapal ikan milik RRT yang sudah ditahan oleh aparat penegak hukum Indonesia pada tanggal 8 Juli yang lalu di perairan Batam, di wilayah perairan Indonesia seperti itu. Dan kemudian pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian sudah menahan 1 warga RRT yang bertugas sebagai supervisor di kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Nah, nanti kita akan ikuti proses hukumnya untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal tersebut. Di sisi yang lain, untuk kasus kapal yang lain, Longsing 629, Kementerian Luar Negeri juga sudah menyampaikan permintaan kepada pihak RRT untuk dapat menghadirkan saksi warga negara RRT terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang ada di kapal Longsing 629 tersebut untuk membantu proses penegakan hukum di Indonesia. Artinya nanti para pelaku ini akan diproses hukum di Indonesia atau dikembalikan ke negaranya, Pak Judah? Kalau yang tadi, itu kan proses hukum yang ada di Indonesia. Tapi tentunya kita juga dalam berbagai macam komunikasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah RRT, baik melalui kedutaan besar kita di Beijing maupun melalui nota diplomatik, kita sudah sampaikan juga permintaan kita agar pemerintah RRT juga melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang marak terjadi, yang banyak menimpa ABK warga negara Indonesia. Seperti apa bentuk tanggung jawab yang akan diberikan negara, seperti contohnya negara China tadi ya, terkait dengan kasus yang menimpa ABK Indonesia, begitu? Apakah ada bentuk tanggung jawab yang sudah disampaikan? Ya, tentunya kita menunggu proses hukum yang dilakukan, proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak RRT terhadap berbagai macam kasus yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Kita tunggu. Dan dalam hal ini tentunya kita juga siap untuk memfasilitasi kerjasama penegakan hukum antara Indonesia dan RRT. Kita sudah memiliki perjanjian mutual legal assistance. Nah, melalui mekanisme ini diharapkan proses proses penegakan hukum terhadap berbagai macam kasus itu bisa segera kita dorong. Tapi kalau menurut undang-undang apabila terbukti bersalah begitu artinya pelakunya, lalu proses hukum dan tanggung jawab dari negara tersebut akan seperti apa untuk WNI yang berada di sana atau ABK Republik Indonesia? Nah, kita ikuti saja nanti proses hukumnya gitu ya. Tentu kita tidak ingin mendahului proses hukum yang ada seperti itu. Kita ikuti, yang tentu adalah sekarang seperti tadi kami sampaikan, kita perlu menghadirkan saksi agar apa yang terjadi di berbagai macam kapal tersebut menjadi terang benderang bagi kita semua, seperti itu. Ya, selain kasus pelarungan ABK yang cukup menyita banyak perhatian, yang juga cukup viral, itu juga terkait dengan adanya siksaan dan juga pelecehan seksual terhadap TKI atau buruh migran yang berada di Arab Saudi. Seperti apa proses yang sudah dilakukan Kementerian Luar Negeri? Jadi untuk kasus yang mana? Bisa lebih detail mungkin terkait apa? Salah satunya terkait dengan pelecehan seksual yang berada di Arab Saudi. Iya, ada referensi kasusnya, nanti kami coba akan merespon. Kalau kita sebutkan satu persatu ini cukup banyak Pak juga yang sempat tertulis begitu. Oke, jadi mungkin secara umum saja ya, secara umum dapat kami sampaikan bahwa tentu tugas perwakilan kita yang ada, bukan hanya di Saudi tentunya, di seluruh perwakilan kita punya 129 perwakilan RI yang melaksanakan fungsi perlindungan kekonsuleran dan juga 1 kantor dagang kita yang ada di Taiwan. Tentunya menjadi tugas perwakilan untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada warga negara kita.